Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Faisal Rizky dengan NIM 61201230326 dari kelas manajemen SDM RA 5. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Teknik Strategi dan Analisa Kebutuhan Kompetensi. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Di sini ada latar belakang. Dalam era globalisasi dan perkembangan organisasi yang semakin kompleks, keberadaan sumber daya manusia yang kompeten menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Kompetensi tidak lagi hanya dipandang sebagai kemampuan teknis semata, melainkan mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, serta perilaku yang dimiliki individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya ada teknik strategi dan analisa kebutuhan kompetensi. Yang pertama ada pengertian analisa kebutuhan kompetensi. Analisis kebutuhan kompetensi merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki individu dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada tujuan analisis kebutuhan kompetensi. Tujuan dari analisis kebutuhan kompetensi adalah untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh individu telah sesuai dengan standar yang ditetapkan organisasi. Selanjutnya ada teknik analisis kebutuhan kompetensi. Dalam merancang program pengembangan kompetensi yang efektif, pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan tantangan yang menjadi kunci utama untuk mencapai hal ini. Berbagai teknik analisis kebutuhan pengembangan kompetensi dapat diterapkan. Ada beberapa teknik analisis kebutuhan kompetensi, yaitu 1. Wawancara, 2. Observasi, dan yang ketiga adalah survei atau kuesioner. Selanjutnya ada mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi bukan sekedar sebuah konsep, tetapi sebuah proses yang mendalam dan sistematis untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan individu, sehingga mereka mampu untuk berhasil dalam pekerjaan atau tanggung jawab tertentu. Dalam konteks Widya Suara, pengembangan kompetensi mencakup berbagai upaya yang ditunjukkan untuk memperkuat kualitas pengajaran, memperluas pemahaman tentang metode pembelajaran yang efektif, serta meningkatkan keterampilan dalam berinteraksi dengan peserta pelatihan. Selanjutnya ada soft skill dan hard skill dalam kompetensi. Hard skill dan soft skill merupakan dua jenis kemampuan utama dalam kerangka kompetensi, di mana hard skill bersifat teknis dan terukur, sementara soft skill lebih bersifat interpersonal dan dikembangkan melalui pengalaman. Hard skill adalah kemampuan teknis yang terukur dan menjadi dasar dalam pelaksanaan serta penilaian kinerja. Namun, perusahaan masih terlalu fokus pada target sehingga kurang memperhatikan pengembangan soft skill karyawan seperti komunikasi dan kerjasama. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan soft skill guna mendukung kinerja yang lebih optimal. Soft skill merupakan kemampuan non-teknis seperti komunikasi, kerjasama, dan adaptabilitas yang melampaui hard skill untuk mencapai kinerja yang efektif. Namun hasil penelitian menunjukkan hard skill karyawan masih rendah, terutama dalam penggunaan teknologi, manajemen stok,
analisis data, dan pengoperasian kasir. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian latar belakang pendidikan, perkembangan teknologi, serta kurangnya dukungan dan evaluasi dari manajemen. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada identifikasi kompetensi aparatur. Identifikasi kompetensi aparatur merupakan proses sistematis untuk menentukan kemampuan yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi jabatan secara efektif. Kompetensi tidak hanya mencakup aspek pengetahuan, tetapi juga keterampilan, sikap, serta karakteristik personal yang mendukung kinerja. Proses identifikasi ini menjadi penting karena keberhasilan organisasi publik sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan tujuan dengan tuntutan jabatan akan mampu memberi pelayanan publik yang lebih baik, profesional, dan akuntabel. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi seseorang dapat dikategorikan dalam beberapa aspek baik internal maupun eksternal. Berikut merupakan beberapa faktor utama yang mempengaruhi kompetensi menurut Putranti dari 2024. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan, pendidikan formal dan non-formal. Yang kedua pengalaman praktis di lapangan. Yang ketiga itu motivasi dan komitmen motivasi internal. Yang keempat lingkungan kerja yang mendukung. Yang kelima akses terhadap teknologi dan sumber daya. Yang keenam peran manajerial dan dukungan dari atasan. Yang ketujuh kondisi fisik dan psikologis, kondisi fisik dan psikologi seseorang. Yang terakhir ada budaya dan nilai sosial, nilai-nilai budaya dan sosial. Baik, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, kompetensi merupakan konstruk yang dinamis dan strategis, tidak hanya terbatas pada kemampuan teknis, tetapi mencakup proses berkelanjutan yang melibatkan identifikasi pengembangan dan penyelarasan dengan kebutuhan organisasi, serta perubahan lingkungan kerja. Analisis kebutuhan kompetensi menjadi langkah fundamental untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dan yang diharapkan, yang selanjutnya menjadi dasar dalam merancang program pengembangan yang tepat dan efektif. Baik, segitu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.